Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang madu di Al-Quran. Ya, ada berapa? Ya, madu di Al-Quran. Pertama ada di surat An-Nahl, ditemukan satu ayat berbunyi, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. An-Nahl ayat 68 menunjukkan bahwasannya madu ini bisa menjadi penyembuh, menjadikan obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemudian di surat Muhammad ayat 15, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Di sini disebutkan bahwasannya nanti di surga kita itu ada sungai yang isinya air putih, ada air susu, ada khamar dan madu. Ya. Dan kita diberi buah-buahan. Jadi dibilang taman-taman surga ini isinya sungai-sungai. Kalau kita pergi ke suatu lokasi, taman merupakan tempat yang paling indah. Ya, dan di sini juga dibilang bahwasannya untuk orang yang dalam neraka dikasih minuman air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Sungguh mengerikan. Jadi di Al-Quran kata-kata yang mengandung madu cuma ada 2 surah, surah An-Nahl dan surah Muhammad. Ya, tidak terlalu banyak. Adik-adik harus rajin baca Quran. Di Quran ini ada yang tersurat, seperti yang kita baca, kita mengkaji yang tersurat, yang tertulis. Kemudian ada yang tersirat dan ada yang tersurut. Ya. Jadi untuk mendalami Al-Quran diperlukan guru-guru kita yang memahami Quran dan hadis dan sunnah, karena erat kaitannya. Kalau kita hanya membahas tentang Quran, mungkin kita hanya memahami yang tersurat saja yang disampaikan Allah. Karena asbabun nuzulnya terkait dengan sunnah dan hadis itu yang ada tersirat dan tersurutnya. Contohnya seperti ayat kursi, kita hanya bisa baca ayat kursi, kemudian ternyata yang tersirat ayat itu melindungi kita dari gangguan setan. Yang tersurutnya ternyata kalau kita membaca itu kita terhindar dari bahaya, kita dinaungi oleh 70.000 malaikat. Dan itu hanya bisa didapatkan dari sunnah dan hadis yang dikuasai oleh para orang-orang yang berilmu tentang ilmu Quran dan hadis. Ya. Oke. Itu dulu dari saya. Semoga adik-adik MTSN semuanya selalu dalam kebaikan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan untuk mengkaji Quran sampai kita ke liang lahat, dan semoga ini menjadi bekal kita di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.